مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah hanya karena rahmat, kudrat, iradat dan inayatnya kita masih diberi nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kita teruskan pengajian kita. Ustadz Henry Sayuti sudah melanjutkan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti yang kita sebutkan terdahulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari segi bahasanya agak aneh. Struktur bahasa Arab biasanya mendahulukan fiil, fa'il baru maf'ulun bih. Seperti na'budu iyyaka. Na'budu fi'lul mudhari, fa'ilnya sudah tersembunyi di situ. Kembali kepada nun. Nun itu ya'ud ila nahnu. Na'budu iyyaka na'budu. Na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Wa nasta'in iyyaka, kami juga meminta tolong kepadamu. Na'budu fi'il mudhari, fa'ilnya sudah ada di situ. Iyyaka maf'ulun bih. Nasta'in fi'lul wa fa'il. Iyyaka maf'ulun bih. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam kasus ini mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'il, maka dirubah strukturnya menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa perubahan yang terjadi? Ketika maf'ulun bih didahulukan dari fi'il dan fa'il, maka cara menerjemahkannya berbeda. Tidak lagi kami menyembah kepadamu dan kami meminta tolong kepadamu.
begitu maf'ulun bih didahulukan, maka cara menerjemahkannya ada unsur takkid di situ. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Ketika ada kalimat hanya di situ, maka menggugurkan ruang untuk menyembah dan meminta tolong kepada yang lain. Sebab menyembah dan meminta tolong kepada selain Allah disebut dengan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan kezaliman yang maha dahsyat. Pelaku syirik itu disebut dengan musyrik. Orang yang bergelimang dengan syirik, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirkus sarair namanya. Syirik yang kecil itu termasuklah amalan-amalan yang kita lakukan bukan mencari keredaan Allah, yang disebut dengan ar-riya. Ar-riya itu melakukan amal dunia, amal akhirat untuk tujuan dunia. Jadi kalau kita baca buku Tahdzibul Akhlaq yang ditulis oleh Abdul Hamid Hakim itu, definisi yang paling sederhana dari riya itu adalah melakukan amal akhirat untuk tujuan dunia. Sholat untuk dipuji. Sholat itu amalan akhirat, dipuji itu amalan dunia. Haji untuk disanjung-sanjung. Haji itu amalan akhirat. Disanjung-sanjung itu tujuan dunia. Bersedekah agar dipuji orang. Bersedekah itu amalan akhirat. Untuk dipuji amalan dunia. Orang yang melakukan aktivitas keakhiratan untuk tujuan sempit keduniaan itu disebut dengan riya. Dan riya itu bahagian dari syirik. Tapi kalau melakukan amalan dunia untuk tujuan akhirat itu bagus. Bagus sekali itu. Pak Saprius mencaleg, ingin jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR itu dunia atau akhirat itu? Dunia. Tapi tujuannya apa? Li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah itu akhirat atau dunia? Akhirat. Maka begitu kita melakukan amalan dunia untuk tujuan akhirat, ini yang disebut dengan ibadah ammah. Walaupun dia tidak masuk kepada ibadah mahdhah atau ibadah khassah. Jadi ada dua perbedaan. Melakukan amalan akhirat untuk kepentingan dunia, syirik. Melakukan amalan dunia untuk kepentingan akhirat itu disebut dengan ibadah yang bersifat umum. Menjadi dokter itu ibadah, itu dunia atau akhirat itu? Dunia itu. Tapi putra-putri kita di Muhammadiyah menjadi dokter tujuannya apa? Untuk bisa menolong orang yang sakit. Karena tidak semua biaya bisa ditanggung BPJS sekarang. Maka muncul dokter-dokter Muhammadiyah yang melayani orang dengan hati, merawat orang dengan cinta. Jadi dokter tujuan dunia. Tapi dijadikan menjadi dokter itu untuk kepentingan akhirat. Itu disebut dengan ibadah ammah. Begitu selanjutnya, Yuslim jadi toke sawit, itu dunia itu. Tapi dengan toke sawit kita bisa membantu orang-orang miskin, itu akhirat. Perbuatan dunia dilakukan untuk kepentingan akhirat, itu disebut dengan ibadah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita teruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus.
Para orientalis menyatakan ayat ini membuktikan bahwa umat Islam itu berada di jalan yang bengkok, sehingga setiap sholat meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi orang orientalis ada yang ngomong itu, katanya mau itu orang Islam itu hari-hari minta tunjuk jalan yang lurus. Kalau kita tidak perlu lagi, sebab jalan kita sudah jalan tol yang sangat lurus. Apa betul seperti itu? Tidak demikian. Sesuatu yang diulang-ulang itu merupakan sesuatu yang penting. Ada kemungkinan dan kecenderungan kita terpeleset dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, kita senantiasa bermohon kepada Allah agar istiqomah berada di jalan yang lurus itu. Sama dengan kita, sejak anak kita umur 5 tahun, udah kita suruh sholat itu. Macam Pak Raja, cucu-cucunya disuruhnya sholat itu. Cukupkah menyuruh cucu sholat 1 kali aja? Udah itu dibiarkan saja? Udah. Karena ada kecenderungan cucu-cucu kita itu tidak akan sholat. Maka setiap subuh, setiap hari kita suruh dia sholat, kita ingatkan dia sholat, agar sholat itu terpatri dalam jiwanya. Jadi Allah sangat tahu kecenderungan manusia, oleh karena itu diingatkan terus, diasah terus agar dia istiqomah dalam kelurusan. Pemilu juga demikian. Kenapa tiap hari radio, TV, macam-macam itu mengulang-ulang supaya jangan golput harus memilih? Apa nggak cukup diberitahu sekali aja? Cukup. Tapi ada kecenderungan manusia lalai, lupa dan lain sebagainya. Maka perlu diulang-ulang. Makanya setiap sholat kita disuruh baca Al-Fatihah, dan dalam Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu bermohon dan berharap kepada Allah agar senantiasa mendapat petunjuk. Karena kita manusia sangat lemah, mudah lupa, mudah leka. Oleh karena itu perlu ada hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus itu yang bagaimana itu? Jalan yang Engkau sudah berikan an'amta alaihim kepada orang-orang tertentu. Ada jalan-jalan yang Allah sudah berikan kepada orang-orang tertentu. Dalam beberapa hadis dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim itu termasuklah di situ jalan para nabi, termasuklah di situ jalan orang-orang yang soleh, jalan orang-orang yang benar. Artinya jalan orang-orang yang Allah berikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang Allah sudah berikan nikmat kepada mereka. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat kebajikan yang lainnya. Kalau dalam tafsir-tafsir diperinci itu. Siapa yang an'amta alaihim itu? Yang him itu siapa? Ada yang bilang termasuk jalan para rasul, termasuk jalan para sahabat, termasuk jalan para siddiqin, termasuk jalan orang-orang yang Allah berikan keberkatan kepada mereka. Artinya kim di situ semua jalan yang mengarah kepada kebajikan. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang kau marahi, kau murkai, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ulama-ulama tafsir dahulu mengartikan maghdub itu Yahudi, dhalin itu Nasrani. Kalau kita buka ulama-ulama klasik rata-rata begitu. Maghdub artinya Yahudi, dhalin artinya Nasrani. Jadi kita minta kepada Allah diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan bimbingan
agar bisa melalui jalan seperti jalan yang orang-orang telah Allah berikan nikmat, seperti jalan para rasul, jalan orang-orang yang benar, siddiqin, syuhada dan lain sebagainya. Bukan jalan orang-orang Yahudi yang terlalu rewel terhadap agama, dan bukan pula jalan orang Nasrani yang sudah mencampur adukan antara agama dan falsafah pemikiran mereka. Itu tafsir yang lama. Di tafsir yang baru, para ulama-ulama tafsir kontemporer seperti Muhammad Abduh misalnya dalam tafsir Al-Manar itu menyetujui apa yang dikatakan ulama klasik, tapi menambahkan bagi mereka makhdub di sini adalah orang yang mereka itu sudah tahu kebenaran, tapi mereka tidak melaksanakan kebenaran itu. Sementara dhalin memang orang-orang yang belum sampai kebenaran kepada mereka, sehingga mereka melakukan sesuatu yang salah karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka. Jadi makhdub itu lebih dahsyat dari dhalin. Kalau makhdub sampai hidayah, sampai petunjuk, sampai informasi, tapi mereka tidak juga menerimanya. Sementara dhalin memang tersesat akibat kebodohan dan keterbatasan informasi yang sampai kepada mereka. Jadi di sini ada sedikit perbedaan antara makhdub dan dhalin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam kehidupan sehari-hari, yang maghdub dan yang dhalin ini sering kita temui. Ada orang yang tahu itu benar, tapi dipilihnya juga yang tidak benar. Itu orang yang maghdub, itu orang yang maghdub. Berat sekali dosanya itu. Kadang-kadang dia memilih yang tidak benar itu. Dia tahu kalau itu benar, tapi karena periuk nasinya di situ, sehingga mau tidak mau dibohonginya hati nuraninya. Orang seperti ini, seperti yang sering saya katakan, orang yang memilih sesuatu bukan karena iman, tapi karena alasan perut, maka harga diri orang seperti ini tidak lebih daripada apa yang dikeluarkan oleh perut. Nggak ada harga dirinya lagi. Terkecuali dhalin, dia memilih yang salah karena memang dia tidak punya cukup informasi untuk mengetahui mana yang salah, tapi tetap salah. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kecukupan kepadanya untuk memilih. Dari mulai insting, ada panca indera, ada akal, ada wahyu dan lain sebagainya, Allah sudah berikan, tapi masih tidak bisa dia memikirkan. Maka akan ditanya, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Tetap juga salah. Maka dalam memilih yang benar dan yang salah ini, kita tidak boleh abu-abu. Yang benar tetap benar, kullil haq walau kana murran. Sekarang kita banyak yang abu-abu, tidak jelas mana yang kita pilih. Ini yang dikatakan pantun orang Minangkabau lama, Datuk Mangguang menggaleh padi di Jamua di Ateh Bayan. Islam tangguang kapian dak jadi entah di ma badan kataga. Nah, ini yang paling masalah. Dibilang Islam dak jadi, dibilang kafir sudah hampir-hampir. Jadi orang seperti ini dak tahu di mana tegaknya. Oh, ini yang banyak sekarang. Penyebabnya apa? Karena tidak memiliki iman yang kokoh, tidak memiliki akidah yang betul-betul lurus, sehingga tidak punya kompas dalam hidup dan kehidupan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasanya kita perdalam dan perluas dalam sesi tanya jawab. Ini karena aroma pemilu sudah dekat, sehingga yang datang pun tidak banyak. Walaupun demikian, pengajian ini harus tetap kita laksanakan. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat.